Ya, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C. Seberapapun kita yang ikut Google Meeting pada pagi hari ini. Iya, sesuai dengan apa yang diumumkan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, campuran itu bukan berarti es campur ya. Tapi dia dicampur antara penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, namun sebelum kita masuk ke operasi hitung campuran bilangan bulat, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, nah, di dalam operasi hitung itu ada sifat yang harus kita ketahui bersama. Ya, sifatnya itu ada komutatif atau sifat pertukaran, kemudian asosiatif atau sifat pengelompokan, dan distributif atau sifat penyebaran. Jadi ada tiga sifat ini yang harus kita sama-sama perhatikan gitu ya. Dan istimewanya dua sifat pertama, komutatif dan asosiatif, itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Tidak berlaku untuk pengurangan ataupun pembagian. Mengapa? Nah, nanti alasannya akan kita lihat setelah penjelasan berikut ini. Jadi tetap di sini. Like, comment, subrek. Kumat kata Richard. Oke, kita next ya. Nah, yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Nah, pertukaran itu maksudnya, contohnya, kan ada Budi sama Tina. Nah, Budi punya 4 apel dan 3 apel. 4 apel merah dan 3 apel hijau. Kalau ditotalkan ada 7 apel ya. Sedangkan Tina dibalik punya 3 apel hijau dan 4 apel merah. Kalau dijumlahkan juga jumlahnya adalah 7. Jadi 4 ditambah 3, kalau posisinya ditukar jadi 3 ditambah 4, dia hasilnya sama. Nah, itulah sifat komutatif, saling bertukar posisi. Begitu juga dengan perkalian. Ini ada apel disusun 3 ke bawah dan 2 ke samping. 3 kali 2. Ada 3 baris dengan 2 kolom. 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya berapa? Rios. Nah, apel perkalian turun kelas 2 ntar. 3 kali 2 berapa, Rios? 6, sip. Nah, kalau posisinya kita ubah jadi 2 ada 2 baris yang masing-masing isinya 3. Jadinya 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 kan juga hasilnya 6. Jadi ditukar posisinya, dia tidak mengubah nilai. Gitu. Itu namanya sifat komutatif. Sedangkan kalau dia di pengurangan, dia nggak bisa. 6 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 6. Begitu juga 5 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 5. Hasilnya berbeda. Gitu ya. Makanya komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Begitu. Oke, Sevel, kenapa Sevel? Are you okay? Halo Sevel. Oh ya. Kita next ya. Kemudian asosiatif atau pengelompokan. Nah, coba kita sama ke Budi sama Tina lagi ya. Budi sama Tina. Nah, Budi punya 3 bola kasti, 4 bola bola kaki, dan 2 bola bekel. Nah, semuanya adalah bola. Ketika kita jumlahkan, kita mau jumlahkan 4 bola kaki ditambah 2 bola yang merah ini, kemudian baru dijumlah ke depannya 3 bola kasti, hasilnya 9 bola. Mau kita jumlahkan bola kastinya dulu dengan bola bola kaki, kemudian baru dijumlah dengan 2 bola merah ini, hasilnya juga sama 9 bola. Nah, maksudnya asosiatif ini adalah dalam penjumlahan, mau kamu kerjakan yang depan dulu atau belakang dulu, itu hasilnya akan sama. Nah, biasanya asosiatif ini diidentikan dengan tanda dalam kurung.
gitu. Nanti ada tanda dalam kurung seperti yang di bawahnya kotak warna ungu itu tuh. Banyak bola Budi, 3 bola ditambah kurung buka, 4 bola ditambah 2 bola gitu. Dan kemudian kalau yang di Tina itu 3 ditambah 4 dulu baru ditambah dengan 2. Kalau yang Budi 4 ditambah 2 dulu baru ditambah dengan 3. Dan hasilnya sama aja, sama-sama 9. Kalau di perkalian, kita lihat tuh, ini ada di buku cetak, yang sudah punya buku cetak, kalau yang belum jangan khawatir, sudah saya fotokan, ada di halaman 18. Nah, kalau di perkalian, yang di atas itu ada 4 balok ke samping, ditambah, kubus ya, 4 kubus ke samping, ditambah dengan 5 kubus ke belakang, dikali 4 kali 5. Itu ada 2 atas dan bawah. Nah, saya kalikan dulu yang 4 kali 5. 4 kali 5, 20. Saya kalikan ke depan. 2 kali 20, 40. Begitupun juga dengan belakangnya. Saya kalikan dulu 2 dikali 4, kemudian baru dikali dengan 5. Hasilnya pun akan sama dengan 40. Nah, jadi asosiatif ini diidentikan dengan tanda dalam kurung. Atau proses mana dulu yang mau kita kerjakan. Kemudian distributif. Nah, ini saya ada salah tulis nih ya. Distributif itu bisa distributif perkalian ataupun pembagian. Nah, biasanya sih yang dipakai adalah perkalian gitu. Perkalian terhadap penjumlahan dan juga perkalian terhadap pengurangan. Jadi yang hanya berlaku pada penjumlahan perkalian ini salah ya. Coba kita lihat gambar yang di sebelah kiri, sifat distributif yang bagian A, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang pertama ada 2 balok, ada 2 susun, yang terdiri dari 3 ditambah dengan 4. Ada 7 ini ya, 7 ke samping ya, 7 balok, 7 kubus ke samping. Kubusnya itu 3 ditambah dengan 4 kubus. Kalau kita bisa pisahkan dulu, pertama 2 dikali 3 dulu, atau pertama 2 dikali 4 dulu. Itu, atau 3 ditambah 4-nya kita jumlahkan, kita kalikan 2. Nah, nanti lebih lanjutnya nanti bisa dilihat ada video yang akan di-share. Begitu juga dengan pengurangan. Oke, mengenai ketiga hal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Komutatif, distributif, dan asosiatif. Sifat operasi hitung bilangan dalam matematika ya. Ini tidak hanya di dalam bilangan bulat, tapi ini adalah sifat operasi hitung dasar di dalam matematika. Ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Yang ingin mau bertanya silahkan langsung hidupkan mikrofon. Oke, kalau tidak ada saya next ya. Nah, kemudian di dalam aturan operasi hitung itu ada yang harus kita perhatikan. Nah, ada di buku halaman 22. Tapi saya pakai aturan Kaliawi Tanjung Karang. Nah, apa tuh aturan Kaliawi Tanjung Karang? Kali bagi dulu baru tambah kurang. Nah, kali bagi tambah kurang. Tapi, coba kita baca yang di dalam kotak biru itu ya. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau ada tanda kurung, kamu harus kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena itu yang menjadi skala prioritas. Nah, kalau tidak ada tanda kurung, kita pakai aturan itu Kaliawi Tanjung Karang. Kali bagi terlebih dahulu, kemudian baru tambah kurang. Nah, kalau kalau kamu menemukan, Pak, misalkan ini kayak di contoh nomor berapa ya? Nah, di contoh nomor 2. Pak, saya ini kan ketemunya tambah sama kurang. Tapi kan aturannya kan tambah sama kurang itu satu level, Pak. Gimana caranya? Caranya adalah kamu kerjakan dulu dari yang paling kiri. Gitu. Jadi kalau dia sama level perkalian dan pembagian itu tuh lebih tinggi daripada perjumlahan dan pengurangan. Nah, makanya kalau kamu ketemu soal yang levelnya sama, kamu harus mengerjakan dulu dari sebelah kiri.
gitu. Nanti contohnya nomor 1, ini karena ada tanda dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau nomor 2, karena dia satu level, maka ini maksudnya satu level tambah sama kurang ya, maka kita kerjakan dulu dari sebelah kiri. Kemudian yang nomor 3 contohnya karena pembagian posisinya lebih tinggi daripada ini, daripada pembagian, daripada penjumlahan dan pengurangan, maka pembagiannya dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 100 ditambah 5. Oke. Nah, nanti ini jangan khawatir, PowerPoint-nya akan saya share juga kok di Google Classroom, jadi kamu bisa lihat. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang lainnya? Kelas 1 ya berarti ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti yang belum mengumpulkan aktivitas pembelajaran yang kemarin, silahkan dikumpulkan. Karena saya sedang dalam proses penilaian. Kemudian yang belum ini, untuk aktivitas ini tidak ada aktivitas, tapi ada latihan soal yang harus kita kerjakan. Dan nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi dikerjakan sesegera mungkin. Itu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pertemuan meeting yang singkat ini. Namun nanti materi dan itu bisa Gracia, April, dan Manuel Alvano has raised or their hand. Kenapa angkat tangan? Oke, kalau ragu-ragu untuk menuliskan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Ini saya aktifkan dulu kolom komentarnya, chatnya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Ya. PPDB ya. Data siswa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan meeting yang singkat ini. Nanti materi dan latihan soal akan di-share di Google Classroom, jadi cek Google Classroom-nya ya. 6A, 6B, dan 6C. Yang belum mengerjakan aktivitas sebelumnya, juga harap harap dikerjakan. Oke. Kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan secara meeting memang singkat, karena saya pengennya singkat saja, nanti materinya bisa kamu lihat di Google Classroom. Oke, saya minta dengan kasih Alzilo ya, pimpin kita dalam doa penutup ya. Ya, Pak. Silakan Alzilo. Pak. Bentar, Pak. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami Tuhan, dan Pak Gilang Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati kami dalam pelajaran nanti, berkati juga semua guru-guru Tuhan, supaya COVID ini hilang juga. Tuhan berkati kami semua yang ada di rumah atau di mana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih Alzilo. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan hubungin lewat chat ya, lewat WhatsApp. Gitu. Oke, terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Iya, jangan lupa cek Google Classroom ya. Ya, siap. Berapa kelas yang udah dibikin? 2A-nya ya.